ไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉัน Dalam episode ini, Ong dan timnya mulai membentuk agensi unik untuk menggabungkan kemampuan supranatural dengan strategi pemasaran jitu untuk menjual rumah berhantu. Sebelum mendapat proyek pertama di panti asuhan, mereka harus menghadapi tantangan pertama, yaitu mengusir arwah seorang guru di kontrakan milik Bibi Mai. Rintangan salih berganti dengan menyelesaikan misteri dua dunia. Setiap rintangan yang terjadi menguji batas kemampuan masing-masing. Dengan kekuatan gotong royong, tim berhasil mengunlock kemampuan supranatural itu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Akankah mereka selamat dari teror hantu yang penuh derita? Berikut ceritanya. Setelah Ong menyadari kemampuan marketingnya dalam menjual rumah berhantu, ia mendirikan perusahaan properti yang dikhususkan untuk bangunan angker di seluruh negeri. Dengan merekrut Tip, Lukcang, dan Tupom, Ong berhasil menyatukan visi misi demi mencapai keinginan masing-masing. Malam itu, Ong pergi ke apartemen Watana yang disegel oleh pihak bank. Arwah ayah Ong muncul dengan membawa dendam kesumat tiba-tiba. Ong terbangun dari mimpi buruk bertemu arwah sang ayah yang marah besar. Pagi itu, ia menemukan buku motivasi yang baru dibaca semalaman terjatuh di bawah ranjang. Di dalam buku itu tersimpan foto Ong bersama keluarga tercinta kecuali sosok ibu. Hanya ada ayah Ong yang bernama Teng, kakak pertamanya Hong, dan kakak keduanya yang merupakan anak tengah bernama Yo. Sejak kecil dulu, dua kakak Ong selalu mendapat nilai tertinggi baik di akademik maupun non-akademik. Ong dianggap tertinggal dalam segala mata pelajaran karena tak bisa sepintar kakak-kakaknya. Bahkan di dunia kerja, kedua kakak Ong berada di top manajemen di mana Yo merupakan direktur perusahaan kosmetik dan Hong menjabat sebagai petinggi di pemerintahan pusat. Sedangkan Ong selalu gagal dalam pekerjaan. Ia sudah pernah mencoba menjadi penjual martabak, tukang foto, tukang kebun, tukang cukur, pesulap, bahkan yang terakhir menjadi trader. Dalam pekerjaan terakhirnya itu, Ong nekat menggadaikan sertifikat apartemen Watana di bank agar bisa mendapat uang modal untuk top up trading. Nasnya, semua hangus tak tersisa dan rugi puluhan juta baht untuk investasi saham. Karena tak paham secara teknik, bukan untung tapi malah buntung. Kini, Ong harus mencari cara untuk menebus kesalahan besar dalam hidup yang membuat sang ayah meninggal dunia. Satu-satunya harta warisan dari sang ayah yang harus bisa menjadi miliknya lagi. Ong memilih untuk membuka kantor maklar dan menjual rumah berhantu. Sebelum bank melelang gedung apartemen itu, Ong harus membeli properti miliknya sendiri dan membantu sang ayah untuk menuju nirwana. Dan film pun dimulai. Sore itu, Bibi Mai terkejut mendengar kabar tentang kematian seorang penyewa yang ada di properti kontrakan miliknya itu. Ia bergegas menuju ke rumah itu dan menyaksikan jasad seorang guru SMP bernama Pak Anti yang dimasukkan ke mobil ambulan. Dari kesaksian tetangga sekitar, Pak Kanti diduga meninggal karena serangan jantung sehari sebelumnya. Bibi Mai meminta tetangganya untuk membersihkan rumah kontrakan Pak Kanti agar bisa segera disewa orang lain. Tetangga wanita itu mengaku ketakutan karena banyak gangguan gaib yang tampak di rumah itu semenjak Pak Kanti meninggal dunia. Bibi Mai pusing memikirkan cara untuk menyingkirkan sosok hantu yang mengganggu kedamaian di kawasan propertinya itu. Ia menelpon jasa kebersihan untuk membantu merapikan kamar Pak Kanti, namun tak ada dari mereka yang bisa membantu. Melihat tip di tokonya, Bibi Mai meminta bantuan gadis itu untuk menyelesaikan masalah gaib yang muncul setelah kematian Pak Kanti. Dari banyak petugas kebersihan yang datang ke lokasi, semua berkata jika arwah Pak Kanti tidak mengizinkan mereka untuk membersihkan tempat itu. Pak Kanti Puan Pai adalah guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun di SMP negeri. Ia mengajarkan moral dan etika pada peserta didiknya dan dikenal sebagai guru yang baik hati. Sebagai guru sejati, Pak Kanti menyayangi semua murid dan mengabdikan diri untuk mengajar seumur hidup. Ia bahkan bersumpah tidak akan menikah agar bisa mendedikasikan hidup untuk mengajar. Beberapa bulan terakhir, Pak Kanti mendapat kerja lembur di sekolah hingga pulang larut malam. Karena terlalu keras bekerja, Pak Kanti terkena serangan jantung dan meninggal di dalam kamarnya sendiri. Pagi itu, seorang wanita yang biasa memberikan makanan untuk Pak Kanti melihat jasad pria itu sudah tak bernyawa. Ia pun lari ketakutan dan mengabarkan kejadian itu pada semua orang. Bibi Mai meminta bantuan pada Tip untuk mencari tahu apakah ada keinginan Pak Kanti yang belum tuntas di masa hidupnya. Ong langsung mendukung Tip untuk membantu Bibi Mai dalam menuntaskan masalah kontrakannya itu. Sayangnya, Lukcang mulai menunjukkan watak aslinya dan berkata jika mereka membutuhkan biaya untuk melancarkan urusan Bibi Mai.
Tip langsung berbisik jika Bibi Mai sudah banyak berbuat baik padanya. Tip sendiri berhutang banyak pada kebaikan wanita itu. Luk Chang merubah bahasa yang disampaikan dan tidak jadi meminta bayaran. Ia justru meminta agar uang sewa kantor untuk agensinya diberi potongan harga 50% selama 6 bulan. Merasa keberatan dengan hal itu, Bibi Mai berkata hendak memberi potongan harga selama 4 bulan. Tupom justru membantu Bibi Mai dan menawarkan 3 bulan saja. Luk Chang langsung memarahi Tupom dan memaksa Bibi Mai untuk memberi diskon sewa selama 4 bulan. Bibi Mai pun setuju dan meminta Tip untuk segera pergi ke rumah itu. Namun, Bibi Mai tidak memiliki kunci cadangan untuk membuka pintu rumah Pak Kanti. Luk Chang menunjukkan profesionalismenya dalam membobol pintu rumah yang terkunci rapat. Dengan menggunakan lempengan besi tipis, Luk Chang berusaha mencongkel gembok dengan sekuat tenaga. Tak lupa, Tip memberi selamat pada Ong yang sudah mempekerjakan seorang pencuri. Naasnya, Luk Chang tak bisa membuka pintu rumah Pak Kanti, padahal biasanya Luk Chang sangat mahir dalam membobol kunci. Ong meminta Tip untuk izin pada Pak Kanti agar pintu bisa dibuka. Tip memberanikan diri untuk memanggil arwah Pak Kanti sembari mendoakan kebaikan untuknya. Seketika itu, Tip yang ketakutan tak bisa berkata apapun lagi dan langsung meminta maaf pada arwah pria itu. Tip menegaskan jika Bibi Mai dalam masalah besar karena kontrakannya tak bisa disewakan jika tidak dibersihkan. Arwah Pak Kanti justru berkata jika ia punya hak untuk tetap tinggal di rumah itu. Setelah mendapat penjelasan singkat dari Pak Kanti, Tip mengungkapkan jika pria itu tetap tidak mau pergi karena sudah membayar sewa sampai 2 bulan ke depan. Ternyata sebelum meninggal dunia, Pak Kanti sudah melunasi uang sewa sampai 2 bulan ke depan. Tupom langsung mengajak Tip untuk segera pergi dan mereka bisa datang kembali setelah kontrakan Pak Kanti habis masa sewa. Tip heran begitu mengetahui arwah Pak Kanti sudah menghilang. Ia masih bisa merasakan ada yang salah dengan arwah Pak Guru yang tampak resah dan gelisah. Ong berbicara di depan pintu meski ia tak bisa melihat hantu. Ia berkata jika Pak Kanti masih memiliki urusan di dunia, Ong siap membantu menuntaskan urusan itu. Tak disangka pintu rumah Pak Kanti tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ternyata Pak Kanti masih memiliki tanggungan pekerjaan yang belum diselesaikan. Pak Kanti hanya memohon agar diantar kembali ke sekolah. Tupom sangat salut dengan integritas Pak Kanti yang masih memikirkan pekerjaan padahal dirinya sudah meninggal. Tip mengungkapkan satu masalah besar di mana arwah manusia yang telah mati tidak akan pernah bisa meninggalkan lokasi kematiannya sendiri. Roh manusia akan terikat dengan tempat ataupun benda yang sering digunakan kala hidup. Luk Chang teringat ada satu cara untuk mengusir hantu dari tempat matinya. Ia pernah bekerja sebagai pengurus pemakaman dan menjalankan ritual pengusiran hantu menuju ke tempat lain yang tidak mengganggu. Mereka harus menyalakan lentera beserta dupa sembari membacakan mantra. Harus melakukan ritual agar bisa berbicara dengan arwah Pak Kanti untuk memberi instruksi. Lentera yang menyala itu akan dijadikan cahaya dan membimbing hantu untuk mengikutinya. Mereka harus menjaga lentera itu agar tidak padam karena hantu yang mengikuti akan tertarik kembali ke tempat matinya. Siang itu juga Tip menyalakan lilin di depan rumah Pak Kanti untuk memulai ritual. Meski matahari sangat terik, namun angin berhembus cukup kuat hingga api dalam lentera itu mulai berguncang. Tip membacakan mantra pemanggil arwah Pak Kanti agar bisa keluar dari rumah. Setelah meletakkan dupa, Pak Kanti benar-benar muncul di halaman depan dan berhasil keluar dari tempat mati. Meminta Pak Kanti untuk berjalan memasuki mobil taksi yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Arwah Pak Kanti melangkahkan kaki menuju ke daerah di luar jangkauannya. Tepat setelah arwah menginjakan kaki di depan taksi, Tip meminta Tupom untuk membuka pintu mobil. Tak disangka arwah Kanti langsung tertarik kembali ke dalam rumah dan menghilang seketika. Tip terpaksa mengulang ritual dari awal dan ia menyalakan lilin dan memberi arahan pada arwah Kanti untuk berjalan mendekat taksi secara perlahan. Naasnya, setelah percobaan ketiga, akhirnya arwah Pak Kanti berhasil masuk ke dalam taksi dan duduk di samping kemudi. Ong, Tip, Tupom, dan Luk Chang duduk di belakang hingga membuat supir taksi itu keheranan. Apalagi melihat Tip yang sibuk menutupi lentera dengan telapak tangan. Ong meminta agar mereka segera berangkat ke sekolah. Tak taunya, angin di AC mobil membuat Pak Kanti menghilang lagi. Mereka mengulang ritual itu hingga kesekian kali untuk membawa Pak Kanti ke sekolah. Sesampainya di sekolah itu, Pak Kanti terlihat bahagia dengan senyuman yang berseri-seri.
Lukcang menemukan wadah lentera kosong di sekolah yang bisa digunakan untuk menjaga lilin agar tidak padam. Berkat lentera itu, mereka berhasil membawa arwah Pak Kanti ke lobi sekolah yang penuh dengan bunga duka cita. Kematian Pak Kanti membawa duka mendalam di hati anak didiknya. Mereka menulis pesan terakhir di majalah dinding sekolah untuk mengenang sang guru yang baik hati. Mereka mengaku bangga menjadi murid Pak Kanti dan berjanji akan belajar lebih keras lagi. Bahkan Pak Kanti tidak segan memberi solusi untuk masalah pribadi anak-anak. Pak Kanti mengaku sedih karena belum menyelesaikan tugasnya di sekolah dan tak bisa melihat anak didiknya tumbuh dewasa. Tak disangka, seorang satpam sekolah menghampiri mereka berempat karena aktivitasnya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Satpam menegaskan jika tamu yang berkunjung harus meminta izin terlebih dahulu dan tidak diperkenankan membawa lentera di dalam kawasan sekolah karena bisa memicu kebakaran. Pak Satpam langsung mengambil lentera itu dari tangan Tip dan meniupnya sampai mati. Sontak, arwah Pak Kanti langsung melesat pergi dan menghilang begitu saja. Ong sangat putus asa dengan semua usaha yang selalu berakhir sia-sia. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dan melanjutkan ritual di pagi hari. Malamnya Tip berusaha menulis beberapa ingatan yang terlintas di otaknya. Ia masih ingat saat terjatuh dari gunung dan diburu hantu sampai hilang ingatan. Di tempat lain, Lukcang menemani Tupom yang sibuk merekam video TikTok. Lukcang menemukan foto Kai di dalam kotak sambil bertanya apakah arwah Kai sudah tenang di alam baka. Tupom mempunyai ide untuk menunjukkan foto Kai pada Tip. Ia yakin Tip bisa menemukan arwah Kai agar bisa segera menyelesaikan urusan itu secepatnya. Tupom sudah tak sabar ingin pergi dari desa itu agar tidak dikejar polisi lagi. Lukcang menegaskan mereka tidak bisa berbuat gegabah karena Tip bisa tiba-tiba ingat dengan kejadian di masa lalu. Mereka harus menunggu lebih lama lagi agar bisa menemukan arwah Kai. Namun mereka harus segera pergi begitu urusan selesai. Lukcang langsung menyembunyikan foto itu begitu Tip masuk ke dalam ruangan. Tip meminta Lukcang dan Tupom untuk bersiap ke sekolah lagi agar bisa membantu arwah Pak Kanti. Malam itu juga Lukcang berpura-pura menelpon bagian security sekolah agar Pak penjaga melenggang pergi. Benar saja, setelah pria itu pergi, Tip bersama teman-temannya berhasil menyelinap masuk ke kantor Pak Kanti yang berada di ruang guru. Ong masuk bersama Tip sementara Lukcang dan Tupon berjaga di depan pintu ruang guru. Pak Kanti berkata jika ia harus menulis rapot kelas yang baru dikerjakan sebagian. Ong bantu menulis sementara Tip berkomunikasi dengan Pak Kanti dan meneruskan kepada Ong. Pak Kanti mulai memberikan penilaian pada anak didiknya itu. Pak Kin adalah anak yang ramah dan ceria namun terlalu banyak bicara. Pak Kanti memberi catatan dalam rapor itu agar Pak Kin lebih banyak bertindak daripada berbicara. Selain itu, ada murid cerdas penyendiri bernama Kawi. Pak Kanti memberi catatan agar Kawi lebih membuka diri dan bergaul dengan teman sebayanya di kelas. Sementara itu, murid bernama Pet Pitesat adalah anak yang aktif dan sering kena marah. Meski Pak Kanti sering memarahi Pet, ia hanya ingin anak didiknya itu menjadi orang baik di masyarakat. Pak Kanti tak pernah melupakan mereka dan selalu memperhatikan gerak-gerik anak didiknya sendiri. Setelah menulis semua rapor, Pak Kanti tampak tenang dan mengucapkan banyak terima kasih pada Tip dan juga Ong. Tip menjelaskan semburat cahaya akan muncul untuk menjemput arwah Pak Kanti menuju ke alam baka. Pak Kanti pun menegaskan jika ia sudah tidak khawatir lagi dan bisa meninggalkan dunia manusia. Anehnya, cahaya ilahi itu tak kunjung tiba dan membuat Pak Kanti kebingungan sendiri. Ong curiga masih ada urusan lain yang belum terselesaikan. Tip meminta Pak Kanti untuk mengingat kegelisahan apa yang mengganggunya kali ini. Pak Kanti berusaha untuk menyelami pikirannya sendiri hingga tiba-tiba Pak Kanti langsung meminta pulang saat itu juga karena ada hal gawat yang harus segera disingkirkan. Sesampainya di rumah, Pak Kanti meminta Tip untuk menyalakan komputer. Saat Tip meminta langkah selanjutnya, Pak Kanti semakin panik dan meminta Ong untuk menggantikan tugas Tip. Ia juga meminta Tip dan Tupom untuk menjauh dari komputer. Pak Kanti memberi instruksi pada Tip untuk diteruskan pada Ong. Pria itu harus membuka folder rencana pembelajaran dan menghapus folder nama guru di dalam subjek khusus. Tip salah bicara dan meminta Ong untuk membuka semua file di dalam folder nama guru. Tak disangka Ong terkesiap menyaksikan rahasia kelam Pak Kanti yang ternyata suka menonton video dewasa. Pak Kanti menjelaskan jika ia bertugas untuk menyita benda berbau porn dari tas anak didiknya. Ia juga ikut menonton video itu untuk melihat apa yang disukai anak-anak zaman sekarang.
Niat Pak Kanti hanya untuk memeriksa agar tidak ketinggalan berita. Tak disangka ia justru ketagihan dan mengumpulkan lebih banyak majalah dewasa. Ia tak mau ada orang yang tahu tentang sisi gelapnya karena bisa mengecewakan banyak pihak. Ong mengumpulkan jika semua yang dilakukan Pak Kanti cukup wajar mengingat pria itu tak punya istri dan hidup seorang diri. Pak Kanti juga menyembunyikan perbuatan itu agar tidak mengganggu orang lain. Luk Chang merasa prihatin dan berkata jika semua barang itu harus tetap disimpan dengan baik. Tupam tak terima dan menuduh kakaknya sebagai pria mesum. Luk Chang menegaskan semua benda dewasa itu bisa dijual dengan harga murah dan keuntungannya bisa dibagi sama rata. Tip kesal dengan ide Luk Chang dan menegaskan jika mereka harus membakar semua benda itu sesuai permintaan dari Pak Kanti. Kali ini Pak Kanti sudah bisa pergi dengan tenang dan tanpa beban. Ia mengucapkan terima kasih karena Tip dan teman-temannya tidak menghakimi kekurangan yang ada pada dirinya itu. Sebelum Pak Kanti menghilang, Tip menyampaikan pertanyaan yang hendak ditanyakan Bibi Mai. Ternyata Bibi Mai meminta nomor togel yang pasti akan menang pada arwah Pak Kanti. Pagi harinya, Bibi Mai langsung menagih nomor togel itu. Tip menyampaikan jawaban dari Pak Kanti yang berupa nasihat. Pak Kanti meminta Bibi Mai untuk berhenti menipu dengan menarik tagihan listrik palsu pada penyewa rumah. Jika Bibi Mai banyak berbuat kebaikan, maka keberuntungan akan selalu menghampiri. Bibi Mai masih berusaha membela diri dan berkata jika ia hanya menambah sedikit tagihan yang menurutnya itu sangat wajar. Tip tak mau menanggapi dan berkata jika Bibi Mai sudah bisa mengirim petugas kebersihan untuk menata kamar Pak Kanti agar bisa disewakan lagi. Bibi Mai penasaran apa yang dilakukan Tip hingga Pak Kanti akhirnya bisa tenang ke alam baga. Tip menjaga profesionalisme dalam bekerja dan ia tak mau mengumbar aib kliennya sendiri dan meminta Bibi Mai untuk mendoakan Pak Kanti. Siang harinya Tip pergi ke kantor agensi untuk bekerja bersama Ong. Ia terkesiap mengetahui si Ong sudah sibuk menatap foto wanita berbikini. Ternyata Ong sedang menghapus semua foto mesum di HP-nya karena takut mati mendadak seperti Pak Kanti yang belum sempat menghapus rekam jejak gelapnya sendiri. Cahaya terang muncul secara tiba-tiba, di mana Pak Kanti tersenyum menatap mereka berdua. Ong masih tak bisa melihat hantu dan heran melihat Tip ketakutan. Pak Kanti pamit pada Tip dan Ong sembari berpesan agar mereka menggunakan sisa hidupnya dengan bijak. Setelah Pak Kanti menghilang, Tip langsung ingat dengan kejadian sebelum kecelakaan. Malam itu Tip berlari kencang seperti dikejar seseorang. Ia sampai di tepi jurang dan seorang pria misterius menembakkan senapan ke arah Tip dan melukai bagian lengan kanan. Tip langsung pulang ke toko Bibi Mai dan menulis potongan ingatan itu ke selembar kertas. Pria berbaju hitam mencoba membunuh Tip di pinggir jalan yang membuat wanita itu jatuh terguling hingga hilang ingatan. Tip tak tahu harus membantu berapa banyak hantu lagi agar bisa mengingat semuanya. Di waktu yang sama, Ong mendapat telepon dari kakak pertama yang bernama Yok. Ternyata keluarga besar sudah mendengar pekerjaan baru Ong yang berhasil membangun bisnis properti. Yok terdengar bahagia dan bangga dengan kemajuan ekonomi adiknya. Ia mengundang Ong untuk ikut acara pesta reuni keluarga yang akan dihelat minggu depan. Yok bahkan sudah memesan jas mahal untuk Ong agar adiknya itu mau berangkat ke acara. Yok mengaku hendak pamer kepada bibi dan neneknya jika adiknya sudah sukses menjadi CEO perusahaan properti. Ong berusaha menjelaskan jika ia masih merintis bisnis kecil-kecilan sebagai makelar. Belum sempat menjelaskan itu, Kak Yo langsung menutup teleponnya dan memaksa Ong untuk ikut ke reuni. Sementara itu Tip marah besar setelah melihat Luk Chang dan Tupom asik bersantai sambil menonton televisi. Ternyata dari tadi ada kurir paket yang mengantarkan jas mahal untuk Ong. Saat Ong menghampiri, Tip langsung memarahi pria itu karena membeli jas mahal padahal bisnis mereka belum jalan. Tip menunjukkan beberapa hasil risetnya tentang keberadaan rumah angker di sekitar kantornya. Ia yakin semua rumah terbengkalai itu ada yang mau dijual dengan harga murah. Ia mengajak Ong untuk melakukan survei lokasi dan menghubungi pemilik rumah. Mereka berdua melenggang pergi untuk menyusuri keberadaan rumah tua yang hendak dijual. Anehnya, dari beberapa rumah tua itu tak ada satupun yang berhantu. Tip justru melihat semut dan serangga yang menghuni rumah tersebut. Tiba-tiba Ong mendapat telepon dari calon pelanggan. Bersama Tip, Luk Chang dan Tupom mereka langsung pergi ke lokasi. Ternyata mereka berada di panti asuhan rumah berkah yang sudah lama dibiarkan kosong dan terbengkelai. Sang pemilik gedung kesulitan menjual rumah bekas panti itu karena dikenal berhantu. Berada di Gang Raruashap, Ong mulai familiar dengan jalan menuju panti asuhan itu. Tak disangka Ong turut datang ke panti asuhan itu hingga membuat Ong sembunyi di balik semak.
Benar saja, lokasi panti asuhan itu sangat dekat dengan perusahaan milik Kak Yok. Tip bertanya apa yang terjadi, namun Ong masih menyembunyikan masalah pribadinya itu. Pengelola panti membawa mereka masuk ke dalam untuk berjalan-jalan sambil merasakan hawa mistis di lorong belakang. Melihat Ong resah dan gelisah, Tip berbisik jika di lokasi itu tidak ada hantunya. Tak disangka, sebuah bola menggelinding dari dalam kelas menyenggol kaki Tupom. Gadis blasteran Korea itu berteriak ketakutan dan mengejutkan semua orang. Tip baru melihat hantu anak kecil yang berlari kencang di depan mata. Kak Yok tiba-tiba muncul dan meminta pengelola panti untuk memindahkan posisi mobilnya. Ong langsung sembunyi agar tidak ketahuan kakaknya. Ong membujuk Tip untuk segera pergi dan jangan mengambil pekerjaan itu. Tip menyeret Ong ke tempat sepi dan mendesak pria itu untuk berkata jujur padanya. Tip tahu betul Ong tidak takut dengan hantu penghuni panti, namun Ong takut dengan wanita yang muncul dengan mobil mewahnya. Seketika itu, Yok menyapa adik kandungnya itu dan film pun bersambung. Di episode berikutnya, Ong kena marah habis-habisan hingga Kak Yok berteriak memaki adiknya sendiri. Ong dianggap sudah mencoreng nama baik keluarga dan mempermalukan kedua kakak perempuannya. Sementara itu, Tip harus berusaha dengan hantu anak kecil yang sangat ganas dan mati mengenaskan di dalam panti. Tak disangka, Tupom kerasukan hantu anak kecil yang menolak keluar dari tubuh gadis Korea itu. Hantu yang merasuki mulai meminta banyak sesaji dan membuat Ong kewalahan. Mampukah mereka menuntaskan misi di pekerjaan pertamanya itu? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.